Kalau terang no, sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawe nang dalem atau pembantu. Kuasa kunci. Iya maksudnya. Menurut ulama itu mikir. Oke, ulama dari atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas utek tapi jelas salah ya. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Udah terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tahu. Tekom do pejabat sebenarnya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu bukan bakas terusannya ayat la ya alamuha illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu gaib tapi akhirnya tahu juga, itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Gue coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Dia goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tujuannya gak berarti wong tujuannya wong goblok wae no. Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu semuanya. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa, maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra mau nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Anggap baik gue seneng duwe, ngestoknya gawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini gue seneng. Sudah para Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae. Jadi, Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu yang dominasi ya gue kabeh. Quran dimaterikan, itu sopo. Ya gue Quran dimaterikan. Terus jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa, kabeh wis penting penampilan. Ini zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah, itu sudah kok. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Enggak murid gak aman gak modal. Iya, kalau murid isi itu buku bajenggot baru. Kalau hafal Quran rawani. Boleh sunnah yang gak pati susah.
Hanif namanya ngapal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo aja. Nggih kebo. Ada sapi kebo. Sebelah sudah angel. Turunan ya. Kan itu. Paling pidato pira? Paling doa manggung pira? Suwe nak kiai cilik itu suwe. Kebo 20 juta nak kiai cilik manggung iki. Sosok. Kadang untuk 500 tok suwe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat wong pidato cepet di. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsihi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul pirsa kabeh. Wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digendi bismika Allahumma. Kalau doa ngaji kok bismika. Bismika. Pada kiai sanggeng mangkelnya gitu. Bu tahu doa ning ngaji nopo? Bismika. Allahumma ya. Nah, ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang para itu ha, kira usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong itu yo hadis tenan itu ya. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrarillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato ora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dimengertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dimengerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dimengertikan, jadi semua malaikat taunya dimengertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian kiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak alamu illah. Jadi terus nora nggak raiso. Bagaimana sih surat jin mau? Gue raiso. Ya ini kita apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadha. Itu jelas ada istisna illa manirtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti.
Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Kayaknya orang wis disangoni jadi buat wabil khusus ya. Saibul Fadilah. Padahal ono sing terusin Saibul Fadilah wal karomah. Wal musibah itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ra masuk akal. Contoh sitok kan lucu. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri gerem biasa. Dia berangkat tapi gerem. Gerem banget. Jadi berangkatnya ya bergerem mas. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biantah. Tapi tetap mangkat. Geremang. Ya gerem nganti neng medan perang ya cek. Gerem. Yang disebut wa'id ya'idu kumullah terus ini kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng ya gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstriman sing jelas itu gremeng. Ijadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak orang saiki berjuang panen di saiki jenis berjuang itu mati. Saiki sangu kurang yang gremeng. Wah itu serah lam yajid arfal jannah. Gak bakal untuk ambune apa? Suwarga. Nah gremeng lah, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng tak lapor pangeran jam lebih suwarga. Protes nak lebih suwarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu besar kebahagiaannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah dasariah. Tapi tetap berangkat. Kayak gue nih jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekerak lah. Sementara razino. Orang usah mau hilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng untuk perang Badar wis sahabat do gremeng malah ini ngendikan ini. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qadha itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu bolehnya di sini, ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang dari sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo. Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom iku penting. Nggih, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jamake napa? Fata. Canom iku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewo cek macam. Saya ini sunnah Rasulullah dia juga berwarga orang juga apalagi Quran. Dulu perang itu wong Ansor mas, itu wong nom-nom. Lancan nom itu penting. Wong Ansor itu raro Abu Jahal. Jenenge Muawwid itu raro Abu Jahal. Ono saudara kembar. Jenenge Muawwid itu saudara kembar anaknya Afra. Afra itu jeneng lanang. Itu orang Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud.
ya ammi. Mulai dhisik wong Arab padha bengin sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ammi. Man lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Lah tak kok ya lah kok tok Abu Jahal. Balagoni annahu yasifu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'dhi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi jare Abu Jahal. Aku ben terus fawwala in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dari cara dene karang wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul Nasir. Tak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma ad-dahun nabi. Kabeh ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah, lah ya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kudu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Nggih. Ngono maksudnya nanti jae ngono. Paham ya? Nggih. Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'ilahillah. Nah Allah rugi nafsi. Misalnya ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal ladhi aswa itu ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsi. Lah anak Nabi nyafaati bi idzni. Ora kok iku terus nafekno syafaat. Nah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal ladhi aswa indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok ora karo. Masih langit yang milik Allah tok. Lah kok melok nggoni. Paham? Masih beras milik Allah tok. Lah kok sing mangan. Dong. Tiga pidato beto. Tok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Tahu. Gue raja. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak ya buak cara begitu. Ya dia seneng mesti buak. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Ayo gampang ono sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Yang paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'ifnihi. Ya wis apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe gokos gowo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa? Mlaku paten ijek pidato jesek. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu nenggone India. Misalnya loh, kira rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Jadi oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Balik kok ning kene. Padahal prosedur itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi itu. Saya Fadilah apa? Dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat, Nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoi. Kok piye to tamuku kok pentelengi ku piye?
Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham tuh. Terus wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Toha itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi warang roh Israel wedi. Balik lagi wedi tuh. Wedi balik lagi tetap wedi. Wah akhirnya wong berhubung kroni. Ibu ya Nabi Allah Sulaiman kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Coba akhirnya orang India. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusah ke jabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku kotor langsung. Pas. Langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takut. Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan iskal. Terus tak mau mati takut Israel. Kalau diri kira apa yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari toroke awor aku. Wah aman. Perkarane standare kan ning artinya gini tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi wa bi'ilami dong yang jelas ya pinternya saja nih ngaji prayu sah sudah pinter no lah kula direncana ikan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pinter wis pinter masa sekolah ra ono khatame kok iki apa-apa, mahasiswa kira 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, karena setahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini. Musim goblok guru dia apa guru. Lho di murid goblok kadang-kadang salah guru deh lho. Iya lah mulang ngene. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Saya santri kula yang mati ya kadang jeneng saya. Ono sing ngaji umur 70 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit Gus kula kok wis mati Gus tapi aku murid. So nek akhirat tak aku. Jadi jelas sakjane gampang kok ngaji ku gampang ya tapi kok syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman tok ndi-ndi. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak temi ngono maksudnya lu ngaji wis jelas utawa misal minimal hafal Quran ayat tentang ghaib itu berapa minimal delok kamus tematik Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran terus dicari di semua ayatnya nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dinger ikan, nggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada jelas ya yo jelas yo jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari utawa maca ora yo ora nah khataman aku sering do tahu yang pondok di tapi yang mau urun selawatan kok selalu ini Surabaya maapal tanggalnya khatam kalau lo ramu tuh ngaji ini ramu gak mutu cuma di bang ngaji ya kok ngaji selawatan wonten wis lumayan ngono ae tapi ramu tuh selawatan ya sing eling Nabi diwakorin wasaki nate nanteng ya tapi di bang ra jawab ya tak elek tapi cara arep diganjar wong lafate ra jelas selalu lafate piye ora jelas ora jelas yakin itu piye lafate piye pas iku sing biasa nyinggahi piye nek sing biasa lawan wong selawat ku ana sehote ana adabe ngono tok terus dadi opo serwai dilaroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngene
Ben ngono, zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ora wong bulet ini mesti maklum. Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim, sakeh welas, rong ora jelas ora apa-apa itu mesti men. Sekarang ngaji Nabi ketemu wong desa nguyane masjid tibar. Iya benar kok. Wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben cung ben. Wong isane nguyane. Kaya apa Nabi? Ngomong-ngomong wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalem putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kalau saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak mulim-mulim kan ekstrem tuh ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omong ae. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib. Munib mirip kan wedi nek kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi ya, jom, wong desa itu jom, inna hadhi sholat munajatun wa musofatun, wong sholat itu bebisian ambek pangeran. Jadi sholat itu hubungannya ambek pangeran. Ya, malah nak sholat omongannya ambek pangeran wae. Terus la yasluhu fiya kalamun adamiyun, berhubung sholat itu momen omongan ambek pangeran, ya rasa omongan ambek. Kowe langsung desa malah golek muni. Yo ngono nak ngajari rokok kowe. Tadi waktu itu dipek menangin. Fawa ma wajatu mu'aliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Orang kau itu. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasem. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh ngistilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pangeran mah. Yo rasa omongan ambek lihat. Nah, terus ulama fikih berdebat ini lagi senengane ngomong ekstrim. Kan nggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Oh, kodok enggak? Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong kok ribu adil bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi orang riwayat kodok kok kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngandani santai. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sekunane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak itu, soalnya pemerintah ratan rusak dibar. Dia ora tahu mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa dia tahu bayar pajak. Dia tahu mikir, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekadung kiai, ya pengen kan gak pantas. Sampai main protes pemerintah, lalu bayar pajak kok. Aman apa? Salahnya rusak. Protes. Pantas protes aku ulang, kalau di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama apa ya? Sepeda motor gue blong. Kok gue mengeratan nelek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi satu. Musuh untung, musuh syukur rasa kecangkeman. Meskipun blongnya rakyat colongan, masuk kepedutan. Mau apal kabel ini. Ini saya Indonesia, loh. Ini kantor polisi tegas, itu gak sedang bahasa kantor polisi. Boten. Gak sedang ya? Gak sedang. Saya Indonesia ya. Saya Indonesia. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirannya jadi karepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes apa? Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene, pas iku panas banget. Ya Rasulullah amin bakas akhirat iki lho dunya ora ono udan. Sapiku do mati, untaku do mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku empuk sing penting iki sik. Lah Nabi wong asline ora rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi rata rapati berkenan.
Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa, tahu kan ngendalekno napa? Bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sama koron sial. Cara ketemu Nabi Muhammad aman dari Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia luhutan minta hujan. Kalau gak perlu sholat, ya makanya Nabi kan ra perlu ngono mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok mandi, masalah kita. Bewe sebebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak, salat istisqa ngenteni diitung iku. Wes wae jadi dalwi kan, nang wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mbak macane cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang ngate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramadi sen sadar. Terus kadang-kadang Allah gawe kering panjang yo hukuman, kadang yang rezekeni pangeran ben ngono pangeran. Kadang kula nate te mriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine babel. Biwil gawat. Ya tapi ini mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah atur. Wong sing ndoro ya kok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah hujan, mati seminggu. Waranin lagi, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang ada, apa piye kok malah hujan nganti yo, sapine malah katut banjir. Lu mau lagi yo, orang kok insaf malah mendingan ya Rasulullah, pulau kan udan, gue ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebajikan. Bukan lama meneh iki. Desa. Oh, susah desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal awdiya wal asyar unufu Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso mendalani udan itu dikongkong itu salah sasaran nggone iku wae nek kali itu kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu bisa mengelola emosi ini. Sahabat dia ngerti wah Nabi kemarin tuh rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Mung desa gak malah diparani nek suwante. Halakatil amal sakniki gara kuwas. Nuto ya. Habis kena diduwi terus. Ampun. Mana ayat al-Arabu asadu kufra wa nifaqan iman. Wong desa kan mesti wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misalnya wong ape matun terus dasinan. Biasa is pangeran ngersane. Dadi eling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita so akhir zaman ini kuside ulama Hasil ya itu ora balak terusno. Itu fakta to. fakta. Banget fakta nih ora terima fakta banget fakta. Mungkin jatuh orang jam kok sing dadi ilmu orang menit. Liyane ku gagal kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apik 5%. Apa teman? Kak biasa nih pidato orang jam. Cuma mlepuk lho, ora sing wong alim lho maksud itu. Wong alim karuan iso orang jam ilmu kabeh. Nek sing mlepuk pirang-pirang kok betul ora bisa sensitif. Sopan mereka juga akhlaknya Pak Arabi ya jadi orang desa mulai desa mulai malaikat itu ngadepi orang desa itu seru bagus tapi pangeran gak begitu jadi kenapa
Lan ana pepatah ning arep man bada Java. Agar wong desa iku Angkat. wah. Ya enggak kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iku kudu rito, pancen pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Itu nak sowan Nabi, mulai ini peringatan gue kangkang siapa saja, santri-santri yang seneng aku seneng dia. Sowan Nabi, nak salam Nabi Rahmatullah tersinggung kan? Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, seorang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam ning majelis mau coba kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara'ul hujurat aktsaruhum la yaqin. Allah buka sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairun. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik, kan nggak fair. Misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nanti ini bapak ber ngaji. Keluarga sudah fair, tapi kadang tamu nggak fair. Ketika sudah pulang kan Dikejar. Nah, ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair. Ketika ngaji nggak di. Begitu loh, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja nggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya. Saya kerja di UI, kerja ngaji, macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti maruk. Aku lo berdiri soal tentang naruhan. Nah ini yuk jelas ketemu ke malam. Ada murah naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani pangeran, ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ra metu medhoki aku. Inna zamana sainun wa mathana zainun. Sekali saya ngritik, sak donya ngritik kowe. Jadi kamane nganggo teori media. Ini wong dosa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi nyetokno nabi tenan. Beliau keluar hanya ngendikan gini, zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab zaka Allah. Nah Allah nak muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan sing kritik pangeran. Ngritik terus mbahno wis. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini. Muhammad, kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat saya makmum demo lah. Kalau saya tidak makmum, kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri, kamu tidak jadi kiai. Sesuai mengundang hafid-hafid. Kalau tidak tahu undang, tidak di duit. Wah, ya kacau. Tidak terus-terus. Meskipun tenan mas. Sesuai mengundang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh. Rata sangoni rawurut. Wah bisa panjang kalau ini diturutin panjang. Masa itu ngono. Orang rata kei lho niku. Gak betul orang gelar rata kei lho. Wah ya repot ngono kabeh. Ibu desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat guys. Di surat Hujurat. Yamununa alaika aslam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah ora usah bukas-bukas Islam jare pengen. Timbang ngel kalau wong kamane. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti itu sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk
Lalu wong sing ngerti etika, lu jangan wong bedule alamatnya desa lah, tapi utek ora usah desa. Alamatnya wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo. Pinggir grung, tapi uteknya ora usah kota. Oke kota, ahli hadharah di peradaban, no? Peradaban. Ben wong udah aturan. Karena kadang itu tadi, seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang nggak di. Masa setelah dia di keluarga di, maksudnya biar fair itu apa? Biar